Bapa di surga, kami mohon kehadiran-Mu Tuhan ketika kami ingin merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu bekerja dalam hati kami Tuhan untuk mencerahkan firman-Mu kepada kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam firman-Mu untuk kami boleh laksanakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah hadir. Kami mohon Engkau berkati kami satu persatu melalui Roh-Mu, melalui firman-Mu, kami mendapat berkat-Mu, sehingga nama-Mu juga boleh dimuliakan di antara kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan menurut Almanak Gereja pada hari ini saya mengambil dari Perjanjian Lama, yaitu terdapat di dalam kitab Yeremia pasal ke-18 ayat 1 hingga ayat ke-11. Kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 hingga ayat ke-11. Bila sudah mendapatkan, mari kita baca dengan bersama-sama. Kita baca bersama-sama, kita hayati, kita perhatikan apa ceritanya di dalam pembacaan kita ini. Kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 hingga ayat ke-11 kita mulai. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan mendengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku telah mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaiklah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Sebelum kita merenungkan apa yang kita baca, mari kita lihat apa yang melatar belakangi sehingga Tuhan memerintahkan hambanya Yeremia untuk pergi kepada tukang periuk untuk melihat bagaimana proses dia membuat bejana. Kemudian disitulah Tuhan berjanji akan memberikan pesan-pesannya kepada bangsanya melalui nabinya. Nah saudara sekalian, Yeremia dipanggil pada masa akhir kerajaan Yehuda, yaitu pada 627 tahun sebelum Yesus lahir.
Saudara sekalian, Yeremia dipanggil, dan pada saat itu kerajaan Yehuda sedang berada dalam kondisi rohani yang rusak. Penyembahan berhala terjadi di mana-mana. Ketidakadilan terjadi di mana-mana. Dan mereka menolak terhadap hukum Allah. Nah, saudara sekalian, secara politik, kerajaan Yehuda pada saat itu terjepit oleh dua kekuatan yang besar, yaitu Mesir dan Babel. Nah, saudara sekalian, melihat keadaan kondisi bangsanya, yaitu bangsa Israel, begitu murtad, begitu tegar tengkuk, sehingga Tuhan merancangkan hukuman terhadap bangsanya ini. Namun saudara sekalian, Tuhan tidak melakukan hukumannya tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu, tanpa memberikan teguran kepada bangsanya terlebih dahulu. Oleh sebab itu, Tuhan memerintahkan Yeremia, pergi ke tukang periuk. Di sanalah nanti aku akan memberikan pesan-pesan kepadamu. Nah, saudara sekalian, kita melihat apa kerja Yeremia ketika dia sampai ke tukang periuk, atau yang dinamakan penjunan, tukang membuat bejana, dan dia di situ melihat tukang pembuat bejana ini sedang melakukan pembentukan bejana yang rusak. Saudara sekalian, kita melihat ya, apa yang disaksikan oleh Yeremia pada saat itu adalah penjunan ini sedang membentuk bencana yang sudah rusak menjadi bejana yang baru. Bukan bejana yang rusak itu ditambal sulam, bukan. Tetapi bejana yang rusak itu dibentuk ulang menjadi bejana yang lain, yang baru, yang sesuai dengan kesukaan hati daripada penjunan itu. Nah, saudara sekalian, melalui apa yang tukang periuk ini kerjakan, kemudian Allah berkata kepada Yeremia, kalau tukang periuk dapat bekerja demikian, bukankah aku juga dapat mengerjakan demikian terhadap bangsaku? Di dalam ayat ke-6, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Allah ingin menyatakan kepada bangsanya, kamu adalah tanah liat di tanganku. Tanah liat yang sudah menjadi bentuk bejana, tetapi bejana itu sudah rusak dan sekarang ada di tanganku. Nah, saudara sekalian, lalu Tuhan memberikan pesan apa kepada Yeremia? Katakan kepada bangsa itu, aku mempunyai kuasa terhadap bangsa dan terhadap pribadi. Aku berkuasa merusak dan aku berkuasa menciptakan. Saudara sekalian, Tuhan berkuasa menjadikan tanah liat itu menjadi suatu bejana yang indah, yang bernilai. Tuhan juga bisa membuang tanah liat itu menjadi suatu tanah untuk urukan bangunan, untuk diinjak-injak orang. Di sini Tuhan ingin menyatakan kepada bangsa Israel apa penyebabnya. Makanya Tuhan memberikan perumpamaan. Ada bangsa, ada kerajaan di mana aku sudah ingin menghukum mereka. Aku sudah merancangkan hukuman mereka. Tetapi ketika mereka bertobat, aku menyesal dengan rancanganku. Kemudian aku pulihkan mereka. Kemudian Tuhan memberikan contoh yang terbalik. Ada bangsa yang dari mula aku mau memberkati mereka, aku mau membangun kerajaan ini, tetapi karena mereka berdosa, mereka melakukan kejahatan di mataku, maka aku menyesal dengan rancanganku yang semula. Aku akan jatuhkan hukuman kepada mereka. Nah, saudara sekalian, Yeremia digelar sebagai nabi yang menangis. Kenapa menangis?
Karena Yeremia berseru kepada bangsanya, bangsanya menganggap sepele. Yeremia menangis, sedih dia melihat bangsanya, bahwa dia tahu sebentar lagi bangsanya ini akan disiksa, bangsanya ini akan dibunuh. Di matanya sendiri dia akan melihat penderitaan dari bangsanya. Dia tidak tega, dia menangis. Saudara sekalian, Yeremia disebut nabi yang menangis. Karena apa? Dia menangisi karena apa yang dia nasihatkan, apa yang dia tegurkan disepelekan. Bahkan dia dianiaya, dia pernah dipenjara. Saudara sekalian, dia pernah disiksa. Saudara sekalian, Yeremia sangat menyayangi bangsanya. Tetapi apa reaksi bangsa Israel ketika mendengar seruan daripada Yeremia? Mereka bukannya bertobat, tetapi kalau kita baca di ayat ke-12 selanjutnya, di situ mengatakan apa? Mereka menolak dengan berkata demikian, tidak ada gunanya, sebab kami hendak mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hati kami sendiri yang jahat. Saudara sekalian, mereka menolak. Mereka tidak mau bertobat. Akhirnya saudara sekalian, Tuhan menepati janjinya. Kepada bangsanya yang tadinya Tuhan merancangkan berkat, membangun, tetapi karena penolakan mereka, Tuhan menjatuhkan hukuman. Hukuman apa yang dijatuhkan Tuhan kepada kerajaan Yehuda? Kita tahu pada tahun 586 sebelum Masehi, Yerusalem dibasmi, bait Allah dirobohkan. Oleh siapa? Oleh kerajaan Babel, oleh Nebukadnezar. Saudara sekalian, imam-imam yang ada di bait Allah ditangkap, pemimpin-pemimpin ditangkap, mereka dibunuh. Bangsawan-bangsawan ditangkap, mereka dibunuh. Rakyat-rakyat yang tersisa mereka ditawan, dibuang ke Babel. Berapa tahun? Selama 70 tahun Tuhan siksa mereka, diperbudak di dalam jajahan di bawah Babilonia. Saudara sekalian, di sini menggambarkan Allah berdaulat atas hidup bangsa pilihannya. Nah, saudara sekalian, dari kisah tukang periuk ini kita dapat belajar banyak hal. Kita tahu bahwa kita tidak bedanya adalah tanah liat di tangan Allah Sang Penjunan. Ya, kita tanah liat yang sebenarnya tidak punya nilai, tetapi di tangan Penjunan, tanah liat ini bisa menjadi bejana yang mahal, yang bernilai, yang bermutu. Tapi tanah liat ini juga bisa dibuang menjadi tanah urukan, tanah injak-injakan orang. Jadi bagaimana kita harus menjadi bejana yang bernilai? Inilah tema yang saya bawakan pada hari ini. Jadilah bejana yang bernilai. Nah, saudara sekalian, kalau bejana yang mau menjadi bejana yang bernilai, maka tanah liat, kita adalah tanah liat, Tuhan adalah tukang periuk, tukang penjunan itu. Maka tanah liat ini harus ada di dalam tangan penjunan yang ulung, yang masternya. Saudara sekalian, kita tahu kalau guru yang hebat, dia bisa didik murid yang hebat. Kalau gurunya saja bego, muridnya pasti bego, ya. Nah, sekarang apakah kita bisa dibentuk menjadi penjuna, menjadi bejana yang bernilai? Tergantung kepada siapa kita menyerahkan diri kita sebagai penjunan kita, sebagai pembentuk diri kita menjadi bejana yang bernilai. Saudara sekalian, di sini dikatakan bahwa Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tanah liat di dalam tanganku? Artinya, Tuhan adalah penjunan yang paling hebat. Kenapa paling hebat? Karena Tuhan menciptakan alam
menciptakan langit dan bumi yang kita lihat begitu aneh, ajaib, indah. Tuhan juga menciptakan manusia. Saudara sekalian, Tuhan menciptakan manusia bukan pakai tanah liat, ya. Pakai apa Alkitab mengatakan? Debu tanah. Saudara sekalian, saya kadang-kadang pikir ya, waktu kami masih SD dulu, kami kan ada prakarya. Dulu prakaryanya masih main tanah, ya. Disuruh ambil cari tanah liat, kemudian bentuklah. Kadang-kadang dibentuk sebagai boneka, kadang-kadang bentuk mobil-mobilan. Pokoknya bikin karyamu dengan tanah liat. Nah, saudara sekalian, kami pilih tanah liat. Tanah liatnya nggak sembarang tanah, nggak bisa sembarang tanah kita ambil. Tanah liat itu spesial. Tanah liat itu rata-rata warnanya ke kuning merah-merahan. Kemudian tanah liat itu pori-porinya sangat padat. Kemudian dia sangat lengket. Kemudian dia kalau kena air, dia licin, dia mudah dibentuk. Saudara sekalian, tanah liat kita ambil, kita bentuk menjadi boneka, bisa menjadi mobil-mobilan, bisa. Karena kami pernah buat seperti itu. Tapi saya bayangkan kalau dengan debu tanah, debu kita pegang aja sudah buyar, ya. Bagaimana Allah menciptakan manusia dengan debu tanah? Kasihlah debu tanah itu dengan air, masih nggak menyatu. Saudara sekalian, tapi Allah bisa membentuk manusia dengan berdebu tanah. Bahwa di sini membuktikan apa? Manusia, Allah itu adalah penjunan yang ulung. Dan kalau kita menyerahkan diri kita yang sebagai tanah liat di tangan penjunan yang ulung, maka kita potensi bisa dibentuk menjadi bejana yang bernilai. Jadi syarat yang pertama, kepada siapa kita menyerahkan diri kita untuk dibentuk? Kita lihat di dalam Mazmur pasal 37 ayat 5 berkata demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saudara sekalian, pemazmur mengatakan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bukan hanya itu, belum cukup. Karena kalau kita serahkan, kita tidak percaya, maka penjunan itu tidak akan bertindak. Karena kita tidak percaya. Kalau kita hanya percaya, tapi kita tidak menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada penjunan itu, maka Tuhan juga tidak akan bertindak membentuk kita. Oleh sebab itu pemazmur mengatakan, kita harus menyerahkan hidup kita, kemudian kita harus percaya kepadanya, maka dia akan bertindak. Dia akan membentuk kita menjadi suatu bejana. Jadi syarat pertama ketika kita mau menjadi bejana yang indah, kepada siapa kita menyerahkan diri kita itu sangat penting. Kepada Allah. Kemudian kita harus percaya bahwa dia sanggup membentuk kita, maka Allah akan bertindak. Tidak cukup saudara sekalian. Syarat yang kedua apa? Kita mau membentuk dan mengikuti proses pembentukan. Ya kalau kami bikin prakarya dengan tanah liat nggak selesai 1 jam 2 jam. Kadang-kadang 1 hari 2 hari belum selesai. Karena apa? Ketika dibentuk rusak dia. Kita hancurkan lagi. Kita ambil yang baru, kita hancurkan lagi. Kita bentuk lagi. Nah, membentuk bejana yang indah tidak bisa secepat apa yang kita mau. Jadi kita kalau menyerahkan diri kepada Tuhan, kita tidak bisa batasi Tuhan dalam 1 bulan ini kau bentuk aku jadi selesai. Tidak. Kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita rela dibentuk dan kita rela mengikuti segala proses pembentukan. Kita tahu kadang-kadang tanah liat itu perlu diremas-remas.
Tanah liat itu kadang-kadang perlu sampai diinjak-injak biar dia padat. Saudara sekalian, demikianlah hidup kita kalau kita ingin dibentuk oleh Tuhan. Kita harus tahan pembentukan. Proses pembentukan itu harus kita ikuti dari awal hingga akhir. Kita tidak boleh melawan, apalagi menolak. Kita tidak boleh menolak, apalagi melawan. Saudara sekalian, kalau kita sakit dibentuk, kita bilang, Tuhan, kapok aku nggak mau. Nggak bisa. Kita tidak bisa jadi bentukan yang aneh, yang berhasil. Kita harus turuti segala proses pembentukan. Saudara sekalian, bangsa Israel keluar dari Mesir mau menuju tanah perjanjian. Perjalanan itu sebenarnya hanya membutuhkan beberapa minggu saja. Tapi kenapa Allah membuat jadi 40 tahun di padang gurun? Allah ingin mereka melalui proses ujian. Allah ingin mereka supaya mengikuti proses dari tahun ke tahun, supaya mentalitas perbudakan mereka itu habis, hancur, dan tinggalkan di padang gurun. Jangan dibawa ke tanah perjanjian. Saudara sekalian, mentalitas jadi budak di Mesir itu harus ditinggalkan. Itu butuh proses. 40 tahun Allah memproses mereka di situ. Siapa yang goal proses, dia berhasil masuk ke tanah perjanjian. Jadi saudara sekalian, kenapa tukang bangunan kalau cari bata, waktu dulu saya bangun rumah, tukang bangunan itu nggak sembarang mau cari bata. Dia harus cari bata di kota mana gitu. Karena apa? Karena bata yang diciptakan, yang dijadikan, yang dibuat di daerah itu, proses pembakarannya cukup matang. Sementara bata yang tidak melalui proses pembakaran yang cukup matang, setengah matang, kalau kena air, kena hujan, dan kena sinar matahari, lama-lama dia bisa gugur sendiri batu batanya. Makanya tukang bangunan perlu batu bata yang mengalami proses yang penuh pembakarannya. Jadi saudara sekalian, kita ingin dibentuk menjadi bejana yang berhasil, yang bernilai. Kita harus turuti proses pembentukan dari Tuhan. Karena Tuhan mempunyai waktunya. Saudara sekalian, di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, Raja Salomo berkata demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal hingga akhir. Saudara sekalian, betapa sering seperti itu. Betapa sering kita merasakan, Tuhan, kenapa kau seperti ini perlakukan aku? Kita tidak tahu padahal kita sedang diproses oleh Tuhan. Kita bertanya, kita protes dengan Tuhan. Kita tidak mengerti pekerjaan Tuhan. Tetapi saudara sekalian, Yesaya mengatakan apa? Yakinlah bahwa rancangan Tuhan di atas rancangan kita, kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Apa yang dirancangkan Tuhan itu adalah sejahtera bagi kita, bukan kecelakaan. Saudara sekalian, kalau kita mau dibentuk menjadi bejana yang bernilai, serahkan kepada Tuhan, serahkan dan percaya kepadanya, ikuti segala proses pembentukannya. Jangan melawan, jangan menolak. Turuti, karena dia akan jadikan indah pada waktunya. Saudara sekalian, berlian kenapa bisa bernilai begitu mahal? Bukan karena batunya, saudara sekalian, karena bentuk asahannya. Asahan berlian itu membutuhkan waktu dan membutuhkan ketelitian. Jadi kalau berlian itu asahannya nggak bagus, nilainya nggak bagus. Kalau asahannya bagus, bersegi, beratus-ratus, beribu-ribu segi sikunya, itu berlian yang sangat bernilai. Nah saudara sekalian, kita mau jadi bejana yang bernilai, kita harus serahkan diri kita, rela dibentuk, dan ikuti prosesnya. Nah yang terakhir,
Kita harus mau bertobat, mau dikoreksi, mau diperbaiki. Jangan nyaman dengan kerusakan dan kelemahan-kelemahan kita yang sudah ada. Saudara sekalian, betapa seringkali orang mengatakan, kalau kita suruh dia berubah, sudah susah, aku memang dari sononya, dari dulu aku sudah seperti ini, nggak bisa berubah lagi. Nggak usahlah dirubah-rubah. Saudara sekalian, kita sering kali puas dengan kondisi kita pada saat ini. Kita sudah anggap nyaman, kita sudah anggap kita pantas. Tetapi saudara sekalian, ketika kita mau dibentuk menjadi bejana yang bernilai, kita harus rela diperbaiki, dikoreksi, jangan sakit hati, diperbaiki. Kita harus rela, kita harus ditegur juga, kita harus terima. Saudara sekalian, kita harus bertobat, meninggalkan segala kelemahan kita. Saudara sekalian, Rasul Paulus mengatakan apa? Barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara sekalian, kenapa demikian? Paulus mengatakan, hidup kita yang lama itu tinggalkan. Kita harus diproses, diperbaiki, menjadi manusia baru. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Saudara sekalian, diproses di dalam Tuhan. Kita harus rela bertobat, tinggalkan kekerasan hati kita. Saudara sekalian, kita tahu begitu banyak orang yang keluar dari tanah Mesir. Jutaan orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Siapa yang berhasil masuk ke tanah Kanaan? Hanya 2. Kemana yang lainnya? Karena kekerasan hati mereka, karena ketegaran tengkuk mereka, karena mereka jatuh bangun di dalam iman, selalu tidak percaya kepada Tuhan, mereka dimatikan Tuhan di padang gurun. Saudara sekalian, hanya Kaleb dan Yosua yang berhasil, yang memenuhi syarat Tuhan, pembentukan Tuhan. Mereka berhasil masuk di dalam tanah Kanaan. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu ketika kita mau dibentuk menjadi bejana yang baru, bejana yang bernilai, kita harus rela diperbaiki, dikoreksi. Bila perlu kita rela meninggalkan kehidupan kita yang di dalam dosa. Kita bertobat kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat menciptakan kita menjadi bejana yang baru, yang bernilai. Saudara sekalian, Yudas Iskariot setelah menjual Yesus, setelah melihat Yesus disiksa, mau disalib, dia menyesal bukan main. Yudas Iskariot sempat menyesal, dia kembalikan 30 keping perak itu kepada para imam dan orang Farisi. Saudara sekalian, tetapi kekerasan hati Yudas tidak mengizinkan dia bertobat kepada Tuhan. Justru dia keras hati, dia ambil jalan menyelesaikan hidupnya sendiri dengan bunuh diri. Saya yakin saudara sekalian, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Kalau Yudas pada saat itu berlutut di hadapan Tuhan mohon ampun, saya yakin Tuhan yang Maha Kasih itu mengampuni dia. Tetapi karena keras hati sampai akhir, Yudas mati menggantung dirinya. Saudara sekalian, kita lihat Petrus, kita lihat Thomas. Petrus 3 kali menyangkal Yesus, tetapi ketika dia menyadari kesalahannya, dia bertobat, dia mohon ampun kepada Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, kau lihat hatiku, aku mengasihi engkau. Saudara sekalian, akhirnya kita lihat juga Thomas. Ketika dia tidak percaya kebangkitan Yesus, tetapi ketika Yesus nampakkan diri, dia sujud tersungkur di depan Yesus, katakan, Tuhanku, Allahku. Saudara sekalian, mereka akhirnya setia sampai akhir, menjadi utusan Kristus di dalam penginjilan, menjadi rasul-rasul yang meninggalkan sejarah harum sampai sekarang. Saudara sekalian, hari ini kita tahu tidak ada di antara kita
bukan bejana yang rusak. Jangan kita bangga, baik kita sebagai pendeta mungkin, baik kita sebagai pemimpin mungkin, baik kita sebagai majelis, pengurus atau jemaat, baik kita kaya, baik kita punya kedudukan yang tinggi, ingat di hadapan Tuhan kita hanya bejana yang rusak. Kenapa? Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka sangat baik. Sesudah habis ciptaan, Tuhan mengatakan apa? Tuhan melihat semuanya baik. Tetapi ketika dosa merasuk manusia Adam dan Hawa melakukan dosa, maka dosa telah merusak manusia. Oleh sebab itu Paulus mengatakan apa? Karena semua orang melakukan dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara sekalian, kemuliaan Allah, keindahan bejana itu telah dirusak oleh dosa. Jadi setiap kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Kita semua di hadapan Tuhan adalah bejana yang rusak. Dan sekarang apakah kita serahkan diri kita yang rusak ini di dalam tangan Tuhan untuk dibentuk kembali? Jadi jangan kita katakan bahwa Tuhan, aku tidak perlu dibentuk karena aku sudah bagus. Aku tidak pernah bohongi wong, tidak pernah celakain orang, dan ini dan itu kita membanggakan diri. Tidak. Semua orang adalah bejana yang rusak. Dan sekarang tergantung apakah kita mau diperbaiki, dibentuk menjadi bejana yang indah kembali, ataukah kita mau dibuang oleh Tuhan menjadi tanah urukan, tanah buangan, tanah injakan orang. Nah saudara sekalian, saya coba mencari banyak tokoh-tokoh Alkitab yang rusak kemudian dibenarkan oleh Tuhan. Kita lihat pertama Daud. Daud jatuh di dalam dosa perzinaan dengan Batseba, istri orang lain. Dia bunuh suaminya Uria. Dia berdosa berat. Tetapi ketika dia bertobat sungguh-sungguh, tertulis di dalam Mazmur pasal 51, Allah mengampuni dia dan tetap memakai Raja Daud. Bahkan dari keturunan Raja Daud lahirlah Yesus Kristus. Saudara sekalian, Raja Daud bejana yang rusak, tapi dia mau bertobat. Tuhan jadikan dia nenek moyangnya Yesus Kristus. Kita lihat Paulus. Paulus menjadi penganiaya Kristen. Kemana-mana dia bunuh, dia tangkapi orang Kristen, dia aniaya. Bahkan di dalam Kisah Rasul pasal 9, di situ dia Kisah Rasul pasal 7 ayat 58, ayat 83. Kemudian di situ dia katakan apa? Dia setujui Stefanus itu dirajam dengan batu. Dia saksikan di situ dan dia setuju. Dia setuju, saya bayangkan dia jempolin. Bagus, bagus, pasti seperti itu. Saudara sekalian, tapi ketika Rasul Paulus bertobat di tanah menuju ke Damsik, Rasul Paulus bertobat. Akhirnya dia jadi ujung tombak pemberita Injil. Kemana-mana dia beritakan Injil. Dia rela berkorban, dia menderita untuk Tuhan. Dia tidak pernah merasa dia lelah. Bahkan di dalam penjara pun dia masih menulis surat sambil terbungkuk-bungkuk. Karena penjaranya itu begitu kecil sehingga dia tidak bisa meluruskan pinggangnya. Nah saudara sekalian, Paulus menulis paling banyak suratan di dalam Alkitab. Paulus berdosa, dia bejana yang rusak, tapi dia mau bertobat. Tuhan bentuk dia menjadi bejana yang bernilai. Kita melihat Maria Magdalena. Maria Magdalena ini hidupnya pernah dirusak dan dikuasai oleh 7 roh jahat.
Tetapi apa jadinya setelah Yesus membebaskannya daripada 7 roh itu? Dia menjadi pengikut Yesus yang setia. Kemana Yesus pergi dia ikut. Bahkan dialah perempuan, dialah orang yang pertama menyaksikan kebangkitan Yesus. Murid-murid belum melihat, dia pertama kali melihat Yesus yang bangkit. Saudara sekalian, siapa tokoh dunia yang rusak diperbaiki oleh Tuhan? Kita tahu Agustinus dari Hippo. Dulu hidupnya liar, dia mengejar hawa nafsu, tetapi setelah dia bertobat, dia dipakai Tuhan menjadi salah satu teolog terbesar di dunia. John Newton, dulu dia adalah pedagang budak yang kejam, tetapi setelah dia bertobat, dia menulis lagu Amazing Grace yang memberkati seluruh dunia. Charles Colson, dulu penjahat, korup, dan dipenjara, tetapi Tuhan pulihkan dia sehingga dia melayani ribuan orang narapidana lewat prison fellowship. Saudara sekalian, contoh bangsa yang bertobat. Kita tahu satu kali Tuhan berikan perintah kepada Yunus, pergi ke Niniwe. Niniwe, kota orang kafir di situ. Yunus nggak mau sebenarnya, dia lari ke Tarsis, dia masuk ke perut ikan, dia dihukum Tuhan, dia bertobat, dia mau pergi ke Niniwe. Dia pergi ke Niniwe bekerja setengah hati. Niniwe harus 3 hari perjalanan, dia hanya jalani 1 hari, udah berhenti, yang penting aku sudah beritakan. Padahal kalau mau keliling Niniwe harus 3 hari kata Alkitab, tapi dia cuma jalan 1 hari. Tetapi apa jadinya? Ketika dia beritakan kepada Niniwe, 40 hari lagi Allah akan membasmi kalian. Saudara sekalian, hanya 1 hari, kerja setengah hati, tapi hasilnya seluruh kota Niniwe, dari raja sampai rakyatnya, sampai ke hewan-hewan, mereka pakai pakaian kabung, mereka duduk di atas abu, mereka menyesali dosa mereka, mereka bertobat. Akhirnya Tuhan menyesal, tidak jadi membasmi Niniwe. Nah saudara sekalian, kenapa saya angkat kasus ini? Tadi orang Israel di kerajaan Yehuda, bangsa pilihan Allah, diperingatkan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bertobat. Mereka menolak dengan kekerasan hati. Akhirnya mereka dibasmi, dijajah oleh Babel, 70 tahun jadi budak. Tapi Niniwe, orang kafir, bukan pilihan Tuhan, saudara sekalian. Tetapi karena mereka bertobat dari kesalahannya, mereka kembali kepada Tuhan, Tuhan mengampuni mereka. Saudara sekalian, hari ini kita orang-orang yang percaya, sudah berapa lama kita percaya kepada Tuhan? Sadarkah kita bahwa kita masih bejana yang rusak? Serahkanlah diri kita kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mau membentuk kita menjadi bejana yang bernilai. Tentu butuh proses. Ikuti, serahkan diri dengan penuh, percaya akan kuasa Tuhan. Dia mampu membentuk kita menjadi bejana yang bernilai. Mari kita semua merespon firman Tuhan ini, agar kita benar-benar dapat dibentuk Tuhan menjadi bejana yang bernilai. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu. Kami mohon Tuhan firman-Mu benar-benar bekerja di dalam hati kami. Melalui Roh-Mu yang kudus membantu, menolong kami, memampukan kami, agar kami menyadari ketidakpantasan kami, bahwa kami telah hilang kemuliaan Tuhan. Kami hanya bejana yang rusak, tetapi kami punya harapan karena kami ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan dapat membentuk ulang kami menjadi bejana yang bernilai, menjadi ciptaan baru. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan kasih. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.